Karena dia sudah tak bergantung lagi kepada makhluk. Dia sudah tidak bergantung lagi kepada manusia. Cukup dia bergantung kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika senantiasa kita di dalam hal tersebut, maka ciri zikir awal itu masih di dalam proses untuk tembus ke dalam kolbu. Karena kenapa? Nampak dekat dari mulut ke hati, dari pikiran ke hati nampak dekat. Tetapi hakikat perjalanan yang paling jauh itu apa? Perjalanan yang paling jauh itu bukan dari sini ke Medan, bukan dari sini ke Amerika, tetapi perjalanan dari kolbu menuju kepada akal. Dari akal menuju kepada lisan, itu perjalanan yang paling jauh. Sehingga di dalam kolbu mau jujur, tetapi mulut tertahan, jadi membohongan juga lah. Seperti itu, paling jauh itu perjalanan dari kolbu kepada mulut. Wa minha tahasyaru wa minha damatahu wa minha tahasyaru berdohli. Di antaranya ialah senantiasa ketika dia sampai kepada kutu, maka dia sampai kepada takhayyaru. Takhayyaru adalah bentuk masdar yang semakin bergairah dan dia akan timbul kecemburuan di dalam kolbunya. Yang dimaksud cemburu ini cemana? Bukan cemburu sama orang rumah. Ini cemburu sama orang rumah pula, seperti itu ya kan? Yang dimaksud daripada al-wajid sampainya orang kepada cemburu ialah dua maknanya. Pertama makna duniawi dan yang kedua makna daripada ilahiyah. Makna duniawi ialah ketika sampainya gejolak al-wajdu di dalam diri manusia, maka dia akan cemburu kepada hal di dalam perkara makhluk. Ketika daripada kecemburuan yang kedua yang disebut dengan kecemburuan ilahiyah, maknanya adalah al-wajdu ruhaniyahnya bergejolak, lalu tertanam rasa cemburu kepada Allah. Apa makna cemburunya? Cemburu jangan sampai ada waktu yang tersisa yang dimana waktu itu berguna terhadap selain Allah. Makanya ketika orang itu memiliki tertanam rasa cemburu, maka setiap menit, setiap detik dia tak pernah lepas dari yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia akan cemburu apabila perkara selain Allah yang mendominan daripada waktu kesehariannya. Berarti belum ada al-wajdu, belum sampainya kita kepada al-wajdu, gejolak kerinduan, di mana waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam itu jangan sampai ada yang tidak bermanfaat yang menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disinilah pentingnya waktu. Ketika Imam Ghazali berkata kepada muridnya, apa yang paling termahal yang ada di alam dunia ini? Maka semua murid-muridnya menjawab, yang paling mahal itu adalah emas, berlian. Nah, itu menurut istri kita. Menurut istri kita. Tapi hakikat yang paling mahal itu adalah waktu. Karena apabila sudah terlewat 1 menit, maka waktu sudah tidak bisa lagi kembali kepada waktu yang tadi. Ketika Bapak melakukan dosa di waktu yang tadi, maka awak tak bisa balik lagi ke waktu yang tadi. Ketika sampainya nyawa awak belum bisa bertobat, maka waktu tak akan bisa lagi kembali. Walaupun cuma 1 menit. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam beberapa surat tentang pentingnya waktu. Pertama, Allah membahas waktu
saking penting-pentingnya waktu yang pertama wadduha, kedua wal asri, ketiga wal laili, keempat wal fajri, lalu yang kelima wasamsi. Saking penting-pentingnya waktu, Allah banyak membahas tentang waktu di beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi al-wajdu, kecemburuan itu adalah gairah dari seseorang untuk bagaimana kolbunya tidak ada lagi waktu yang tidak bermanfaat, tidak ada lagi waktu selain daripada Allah di dalam kehidupannya, maka dia menanamkan gejolak kerinduan untuk bisa berjumpa kepada Allah. Maka di sini at-thalibu lisiraillahi ta'ala wa syauqu wa minha khairu wal muradu wa ma'rufu. Maka ketika seseorang di dalam kolbunya tadi sudah tertanamnya daripada Allah, maka dia akan mencapai daripada tingkatan makom di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih akhir daripada pembahasan bab 19, yaitu tentang al-wajdu, dan mudah-mudahan Allah menolong kita semua untuk bisa tertanamnya gejolak kolbu akan rindu ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tertanam rasa rindu, maka berbagai macam cara akan kita lakukan. Betul. Ketika seorang pacar rindu akan kekasihnya, maka dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya bagaimana bisa berjumpa dengan kekasihnya tadi. Begitupun dengan Hawa. Kenapa Hawa sampai pada saat ini belum bisa mengenal, belum bisa sampai ibadah Hawa kepada Tuhan Hawa? Karena tidak tertanamnya al-wajdu, gejolak kerinduan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah akhir daripada bab 19. Insya Allah malam Kamis depan kita berpindah kepada bab 20, masih di dalam kitab Sirul Asrar yang membahas tentang al-kholwat al-ujlah, tentang perkara kholwat, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah supaya betul ibadah. Maka proses kholwat dan ujlah insyaallah kita akan bahas di malam Kamis yang akan datang, supaya memperbaiki daripada aktivitas amaliyah ibadah kita. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam Kamis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di malam Kamis yang akan datang, yaitu pada pasal 20 di dalam kitab Sirul Asrar.